Oke, baik, udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah amin, segala puja dan pujian yang Allah. Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya di kajian rutin ya, membahas buku Al-Qawaid Ad-Dhahabiyah fi Tarbiyatil Abna, 10 kaidah emas dalam mendidik anak. Bersama saya Rizno Medianto Malviani. Eee, ya, ini merupakan sudah kajian rutin ya, jadi saya insya Allah akan merutinkan ini, akan beristiqomah ya untuk merutinkan. Nanti jika bahasan ini sudah selesai, nanti saya coba cari buku lain untuk dibahas juga, terutama tema-tema terkait dengan parenting ya, pendidikan anak. Nah, kemudian alhamdulillah ya, Allah telah berikan kita banyak kesempatan, kesehatan gitu ya, nikmat iman Islam juga untuk selalu bisa apa ya, meluangkan waktu, kemudian belajar bareng-bareng ya, belajar bersama di forum online kali ini. Semoga, forum online ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang, berbicara saya gitu ya, kemudian Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan juga bisa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan keberkahan gitu kan ziyadatul khair gitu ya, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curahkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para generasi ulama, dan semoga kita semua yang senantiasa ya melaksanakan sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, kelak di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, momennya juga pas ya, kemarin baru memperingati ya Maulid Nabi, 12 Rabiul Awal. Baik, kita akan melanjutkan bahasan, kajian kita di siang hari ini. Kemarin kita sudah membahas ya, terkait dengan pendahuluannya, kemudian juga ada kaidah pertama sudah. Hari ini insya Allah saya akan mencoba mengulas ya lanjutannya. Jadi, tahapan atau kaidah yang kedua dan seterusnya kayak gitu. Nanti sesuai dengan waktunya aja. Dan kajian ini kan juga kajian yang nggak terlalu lama ya, jadi memang sengaja saya formatkan untuk rutin dan tidak terlalu lama agar mudah dicerna dan gampang ya, gampang didengarkan juga. Jadi nggak butuh waktu lama, cuma setengah jaman kurang lebih lah. Ya, yang belum kenal saya gini ya, ini singkat aja sih, Rizno Medianto Alfiani, saya founder Wana Anak Indonesia, dan seterusnya. Nah, ini nanti insyaallah kita akan membahas ini ya, membahas, daftar isi ini. Kemarin kita sudah di pendahuluan, kemudian kemarin kita juga sudah membahas kaidah pertama, mendidik anak itu ibadah, kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan ini ya, kita akan membahas di kaidah kedua dan seterusnya. Saya next nih aja. Bagi yang ingin melihat ya atau menonton, rekamannya sudah saya upload ya di YouTube saya ya, nanti bisa searching aja di YouTube gitu, searching ketik Rizno Medianto gitu, Rahmat Alfiani. Nanti ada muncul ya, ada beberapa juga kajian atau Zoominar ya, terkait dengan tema yang lain yang sudah saya, cantumkan di situ, tapi masih baru dikit ya, karena ini saya juga baru mengawali. Nah, eee, sebelum kita mulai ya, kita mulakan dulu dengan bacaan, Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, semoga bisa menambah ya keberkahan, di forum kita siang hari ini. Nah, kita akan memasuki di kaidah kedua, 10 kaidah emas ya dalam mendidik anak, kayak gitu. Kaidah kedua ini adalah mendidik itu adalah dengan qudwah hasanah, teladan yang baik. Nah, di buku ini, karya Imam Syekh Al-Wakil ini, beliau
menjelaskan ya, ternyata di kaidah kedua itu adalah mendidik itu ya dengan cara qudwah hasanah gitu ya, dengan teladan yang baik. Apa itu teladan yang baik ya? Qudwah atau teladan itu ternyata lebih gamblang ya, atau lebih mudah daripada ribuan nasihat. Ini kan sudah sering kita dengar ya, sudah sering kita tahu gitu ya, bahwasanya teladan gitu ya, atau contoh teladan itu ternyata tuh lebih efektif gitu ya, atau lebih gamblang daripada ribuan nasihat. Makanya, Rasulullah SAW juga diturunkan di muka bumi ini kan sebenarnya juga salah satu tugas peran utamanya adalah menyempurnakan akhlak gitu ya, atau menjadi sebuah teladan. Allah juga sudah menjadikan ya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu adalah suri teladan terbaik ya. Jadi, ya sudah gitu ya, karena kan Rasulullah kan bukan malaikat ya, manusia sama kayak seperti kita. Walaupun, Rasulullah juga memiliki keistimewaan-keistimewaan yang seperti terjaga dari dosa-dosa gitu. Tetapi Rasulullah juga manusia, beliau bisa marah, beliau bisa sedih, beliau, beberapa kali juga pernah melakukan kesalahan, terus ditegur sama Allah langsung kayak gitu. Kan bedanya kan kalau Rasul mau salah bisa dijaga atau langsung ditegur, kalau kita kan belum tentu ya. Nah begitu. Nah, qudwah gitu, keteladanan. Maka salah satu cara ya, kalau dalam buku, pendidikan anak juga, salah satu cara untuk kita mendidik anak adalah melalui keteladanan. Nah, apa konteks keteladanan ini? Ya berarti adalah keluarga, karena keluarga ini adalah pembentuk mendasar bagi kepribadian anak. Jelas ya, karena keluarga ini kan, eee tempat utama ya, tempat pertama dan utama dari anak ya. Jadi anak itu lahir, ya di dalam keluarga, sama bapak ibunya, sama kakak adiknya mungkin kayak gitu ya, keluarga intinya. Nah, maka keluarga ini adalah pembentuk mendasar. Jadi pondasi dasarnya adalah keluarga yang akan membentuk kepribadian anak. Nah, kemudian ternyata mencontoh itu merupakan bagian dari tatawur ad-dzati, jadi pengembangan diri. Ya jelas ya, ketika kita mencontoh gitu. Apalagi kalau kita mencontoh itu sesuatu hal yang baik ya, maka itu akan menjadi sebuah pengembangan diri kita gitu ya. Kita bisa menginternalisasikan itu dalam diri kita, kemudian kita bisa, menjadi kebiasaan ya, kebiasaan hidup buat kita, pun juga dengan anak. Maka mendidik dengan qudwah hasanah ini juga mendidik yang luar biasa ya, dan itu ada di dalam keluarga gitu ya. Kemudian orang yang paling dekat dengan anak adalah orang tuanya, ini jelas ya. Makanya, eee apa ya, bisa dikatakan ya anak ini ya gennya juga dari orang tuanya, kemudian ketemunya juga dari orang tuanya, semuanya akan melihat dari gerak-gerik orang tuanya, baik buruknya itu ya anak itu akan apa istilahnya, akan melihat ya dari orang tuanya. Nah, dalam kaidah kedua ini juga beliau mengatakan tabiatnya itu ada 2 gitu ya, satu senang meniru gitu ya, muhaqqah, senang meniru. Ya jelas ya, apalagi kalau semisal anak ini masih anak usia dini gitu ya, anak-anak bayi gitu, kemudian anak-anak usia toddler sampai usia mau 7 tahun itu tuh, anak itu sangat-sangat meng-copy paste gitu, bahkan benar-benar copy paste gitu ya, copy paste. Semisal nih ada tiba-tiba anak usia usia 3 tahun itu mendengar nggak sengaja aja, mendengar nggak sengaja kata-kata yang buruk kayak gitu atau kata-kata yang tidak pantas, itu kadang diturunin loh, karena anak itu menyerap gitu ya, menyerap dan langsung copy paste kayak gitu. Maka dari itu ketika kita mendidik anak, terutama di usia-usia anak usia dini, bayi gitu ya, kalau bayi kan juga sama ya, bayi prosesnya dia melihat dulu, kemudian dia mencoba diraba dulu, kemudian mungkin dimasukkan ke mulut atau di dia mungkin berusaha berjalan, itu juga salah satu karakteristiknya. Senang meniru kayak gitu. Maka ya dalam proses kehidupan kita di rumah tangga atau di rumah itu ya memang harus hati-hati gitu ya. Ketika mungkin anak-anak yang masih kecil anak-anak yang masih kecil itu istilahnya bisa dikatakan ya akan terus meniru ya perilaku kita, baik yang buruk maupun yang baik kayak gitu ya. Kalau bisa ya, kalau bisa ya kita bisa mencontohkan yang baik-baik, walaupun nanti barangkali mungkin kita bisa mencontohkan juga yang buruk ya. Kalau mencontohkan buruk, maka kita harus akui bahwa itu adalah perilaku buruk, bilang, "Nak, ya, eee, ayah kalau sama ibu yang kayak gini tuh buruk ya Nak, nggak boleh ditiru ya Nak. Kamu kemarin niru kayak gitu, itu nggak boleh, buruk. Maafin ayah sama bunda ya."
karena nyontohin yang nggak bagus kayak gitu, misal kayak gitu. Ya akui aja dulu nggak apa-apa, karena kan kita manusia. Kemudian kedua, mencontoh segala yang dilihatnya, taklid, jelas ya. Nah, tabiat anak tadi yang sudah saya katakan, dia niru, kemudian dia juga mencontoh mencontoh apa yang dia lihat. Karena anak usia dini kan proses belajarnya kayak gitu, dari lihat, dari dia raba, dari dia dengarkan, dari dia rasa, kayak gitu ya. Itu proses, apa istilahnya, proses pendidikan anak untuk anak usia dini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, dalam hadis, yang kemarin sudah sering kayak saya katakan ya, Rasulullah bersabda ya, "Tidaklah ada anak yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah." Maka sudah saya sering katakan dan tekankan bahwasanya seluruh anak yang lahir di dunia itu adalah fitrah. Fitrah ini maksudnya adalah Islam gitu ya, sudah berislam, sudah beriman. Namun kedua orang tuanya lah gitu ya, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi atau Majusi. Nah, mengapa di sini nggak ada Islam gitu ya, karena tadi, di atas fitrahnya itu sudah merujuk ke Islam itu sendiri. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan tidak bercacat, maka apakah kalian merasakan adanya cacat padanya? Maka memang nggak ada cacat sama sekali, nggak ada cacat sama sekali. Ya begitulah lahirnya, seorang anak. Nah, kita masuki untuk kaidah yang ketiga. Mendidik itu butuh teknik ya, teknik kalau bahasa Arabnya itu handasah. Nah, dalam, buku ini beliau, menjelaskan ya, terkait dengan penjelasan di kaidah ketiga itu, pertama adalah, beliau menekankan lingkungan yang nyaman, tentram, dan tenang. Nah, lingkungan di sini mungkin banyak ya, bisa terutama di rumah kayak gitu ya. Di rumah, kemudian lingkungan, tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan macam-macam, lingkungan belajar. Beri lingkungan yang nyaman, tentram, dan tenang kepada anak, gitu ya. Kemudian berinteraksilah dengan penuh kasih sayang. Ya kan, ketika anak itu, apa istilahnya, sudah merasakan ya, lingkungan yang nyaman, tentram, tenang, di rumahnya enak gitu ya, tidak ada marah-marah gitu ya, kemudian, pokoknya enak deh gitu. Itu anak kan akan nyaman ya, akan merasa nyaman. Apalagi ketika anak itu sudah berpikir ya, sudah anak SD usia kelas 4, kemudian SMP, SMA itu, kadang ketika lingkungan rumah nyaman, tentram, dan tenang itu akan menghasilkan sebuah prinsip bahwa rumahku adalah surgaku, kayak gitu. Ya kalau apa-apa kembalinya ke rumah. Beda ketika lingkungan rumah atau lingkungan tempat tinggal itu nggak nyaman gitu ya, maka anak-anak itu akan menjauhi kayak gitu, menjauhi rumah. Padahal rumah ini adalah salah satu apa ya, ya kuasa kita ya sebagai orang tua ya, karena kemana lagi kita akan mengatur-mengatur ya, mengatur-ngatur kemudian, aib-aib diri kita juga kebuka di rumah kayak gitu. Kan di luar kita nggak bisa ya, kita menutup aurat kayak gitu. Tapi kalau di rumah, sudah banyak hal ya yang bisa kita keluarkan ya, baik juga mungkin istri kita atau suami kita atau anak kita itu tahu banget gitu ya tabiat-tabiat kita sebenarnya. Berinteraksi dengan penuh kasih sayang tadi ya, harus kasih sayang gitu ya, karena proses penerimaan ini tuh yang akan menjadikan anak itu nyaman gitu ya, tentram juga, kasih sayang, dikasihi, disayangi gitu ya. Kemudian perhatikan kebersihan dan keindahan tempat tinggal. Ini juga jelas ya sama ya, seperti tadi ya, lingkungan yang nyaman, tentram, tenang itu ya harus memperhatikan kebersihan dan keindahan tempat tinggal kayak gitu. Ya walaupun bersih dan keindahan ini kan juga subjektif ya, tergantung gitu, tapi kita untuk usahakan gitu ya. Kalau misalnya punya anak-anak usia toddler juga biasanya bersihinnya sama indahnya juga nyusul gitu ya, Mas, ya. Nunggu mereka sudah selesai, bermain, kalau nggak mereka sudah tidur, baru kita bisa bereskan satu persatu ya, mainan-mainannya atau hal-hal yang sudah, ia lakukan di rumah kayak gitu. Kemudian memberikan ketenangan jiwa di dalam rumah, ini juga jelas ya. Ketika lingkungan nyaman, kemudian kebersihannya aman, indah gitu juga tempat tinggalnya, maka itu akan otomatis memberikan ketenangan jiwa di dalam rumah. Kemudian juga memperhatikan kemampuan anak. Ini ya ketika sudah lumayan besar ya atau proses, pertumbuhan anak itu mereka akan mengeluarkan kemampuan-kemampuan, tertentu atau terkhusus ya karena setiap anak itu kan unik kayak gitu. Nah kita harus memperhatikan tuh kemampuan-kemampuan anak. Oh ternyata anak saya tuh jago banget berhitung, jago banget bernalar kayak gitu ya. Tapi dia nggak jago banget ketika, apa istilahnya, memainkan alat musik mungkin gitu ya atau dia nggak terlalu suka ngomong kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa karena anak itu unik gitu ya, dan itu
genetis dan proses dari dia yang terbentuk dari dalam dirinya gitu. Bisa karena faktor genetik orang tua atau bakatnya juga bisa juga dari sana. Kemudian mengembangkan hal-hal positif dalam diri anak. Jelas ya, ketika ada hal-hal positif coba disupport, dikembangkan, kemudian dibantu gitu ya, kemudian difasilitasi, kemudian ya tetap dimaksimalkan ya, karena itu hal positif itu bisa jadi juga itu adalah hal yang Eee, nyaman bagi anak gitu ya, enak bagi anak, mudah bagi anak, kemudian kemampuan anak juga barangkali, kemudian meluruskan yang negatif-negatif. Ini jelas ya, ketika anak melakukan kesalahan ya sebagai orang tua, bapak ibu kita ya, kita harus mengingatkan, kayak gitu ya. Walaupun juga, salah satu metode pendidikan anak kan ada yang namanya konsekuensi ya, boleh nggak apa-apa gitu ya, dibiarkan dulu ketika anak sudah merasakan baru kita masuk, "Oh kamu tuh kemarin kayak gini kan, jadinya kayak gitu," gitu. Maka harus diberi konsekuensi-konsekuensi, apalagi kalau ketika sudah dewasa ya sudah berakil balik ya itu, sudah berakal. Kemudian memperhatikan keunikan masing-masing individu. Ini sudah, jelas ya karena setiap anak saya tekankan sekali lagi, setiap anak itu adalah unik gitu ya, unik dan itu tidak bisa dibandingkan kepada, makhluk lain atau manusia lain. Bahkan pun ketika kita memiliki anak kembar gitu ya, yang kembar nih ya, kembar siam gitu ya, kembar identik itu pasti ada satu hal, minimal itu pasti ada yang beda, kayak gitu. Bahkan juga kalau misalnya kita punya anak 5 gitu ya, yang biasa-biasa yang nggak kembar itu ya juga sama gitu ya. Mereka juga istilahnya akan berbeda juga. Mungkin anak pertama gitu ya, mudah untuk bisa mengerjakan soal-soal perhitungan gitu ya, tapi mungkin barangkali anak kedua nggak cocok gitu ya, kalau misal, atau nggak gampang gitu ya belajar terkait dengan matematis gitu ya, atau hal-hal yang terkait dengan hitung-hitungan kayak gitu. Itu juga bisa bisa jadi gitu, bahkan dalam keluarga gitu, bisa ada sifat-sifat yang bertentangan. Karena itu tadi ya, ada banyak faktor yang membentuknya gitu, ada genetisnya, genetis ayah sama ibunya seperti apa gitu, kemudian faktor bakatnya juga dalam dirinya, fitrah bakatnya, dan yang lainnya. Kemudian berupaya tidak membeda-bedakan, ini jelas ya, karena dibanding-bandingkan itu nggak enak ya. Kita pun sebagai orang dewasa ketika dibanding-bandingkan kan nggak enak, apalagi anak-anak kayak gitu ya. Biasanya sih ini ibu-ibu ya atau kadang kalau bapak-bapak juga kadang juga sih, menyombongkan nih prestasi gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, maksudnya itu prestasi anaknya, belum tentu juga sama prestasi anak kita juga kayak gitu. Kalau ibu-ibu biasanya ya, saling menyombongkan pencapaian-pencapaian ya, sudah umur sekian sudah bisa baca gitu atau apa gitu, kalau di sosmed biasanya kayak gitu. Kadang, seorang perempuan atau seorang ibu itu kadang merasa nggak becus ya atau, down gitu ya ketika dia melihat sosmed-sosmed kayak gitu. Nah itu perlu dikurangi ya. Ah, perlu dikurangi atau yang kedua itu kita harus memahami prinsip bahwa tadi ya setiap anak itu unik gitu ya. Barangkali mungkin anak dia sudah bisa, anak saya belum. Ya mungkin ada hal lain yang anak saya itu bisa, anak dia belum tentu bisa. Pokoknya kita harus memiliki prinsip-prinsip yang harus kita ketahui terlebih dahulu agar kita bisa nyaman ya, nyaman dan tidak mudah terusik kayak gitu. Karena tadi ya, proses pertumbuhan dan perkembangan anak itu unik gitu ya masing-masing gitu. Dan itu akan menjadi hal yang sangat-sangat personal ya pada anak dan kita sebagai orang tuanya juga. Karena kan tadi ya, lahir dari orang tua yang berbeda, pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, dan macam-macam lainnya. Ya mungkin itu saja ya, untuk pertemuan kali ini. Eee, Masih ada beberapa menit lagi. Kalau semisal ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya bahas 2 ya, hari ini saya bahas 2 kaidah, kaidah yang kedua sama yang ketiga, sudah selesai. Yang kedua tadi mendidik itu adalah dengan qudwah hasanah, kemudian ketiganya mendidik itu butuh teknik atau handasah. Oke, ada pertanyaan? Sebentar saya ini dulu, stop share. Ada pertanyaan? Mau tanya Mas Risno, Oh ya, gimana, Bu Afi? apa ya, sebenarnya ini terkait dengan membanding-bandingkan tadi, istilah membanding-bandingkan. Iya, Misalnya nih kasusnya nih, sebenarnya
kita tuh nggak niat membandingkan, tapi memotivasi anak gitu. Misalnya contohnya kayak, eee, ada anak pertama misalnya dia mau sholat nih, misalnya nih kasus yang simpel aja lah gitu, anak yang keduanya nggak mau sholat gitu saat itu. Nah, kita udah kasih tahu, "Sholat yuk," gitu, "biar disayang Allah, biar gini gini." Ternyata anak yang kedua atau anak yang lain nggak mau gitu. Nah, akhirnya kan kita jadi tuh, "Kakak udah sholat tuh," gitu. Itu tuh sebenarnya nggak ada kata membandingkan sih, cuman kayak memotivasi. Nah, itu boleh nggak sih? Terus kalau misalnya kasus lain mungkin banyak ya, misalnya anak yang lain mau belajar, yang ini nggak mau gitu. Terus kita memotivasi dia dengan memperlihatkan tuh, yang lain tuh mau gitu, misalnya begitu. Itu sebenarnya tepat atau boleh nggak ya begitu ya? Mhm. Termasuk membanding-bandingkan atau enggak ya gitu-gitu? Udah Oke itu aja baik sih Mas oke Wisnu. baik. Wah, Wafi, makasih atas ini. Ini makanya tadi ya sudah saya sering, bilang, eee, konteks untuk membanding-bandingkan ini emang agak ini sih, agak luas banget ya, agak luas banget. Nah, banding-bandingkan sama memotivasi itu memang jaraknya tipis banget ya, tipis banget gitu. Kadang kita juga nggak bisa membedakan. Sebenarnya untuk cara ngeceknya sih, ini kalau misalnya anaknya konteksnya sudah bisa diajak ngomong ya, sudah bisa diajak, dialog kayak gitu. Itu coba divalidasi gitu ya, "Kakak kalau misalnya Mas atau Mbak kalau misalnya digituin tuh sebenarnya nyaman enggak sih?" Nah dia kalau misalnya biasanya sih kalau anak-anak yang masih anak usia dini itu asertifnya masih kejaga ya, ya kadang masih jujur gitu, "Aku tuh nggak mau Bu," gitu, "aku tuh sebenarnya nggak mau Bun kalau digituin Bun," kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu berarti itu sebagai jadi sebuah peringatan ya atau, oh berarti itu nggak bisa nih kalau misalnya digituin kalau anak gitu. Nah, harus cari cara yang lain, karena hal yang tadi memotivasi kayak gitu tuh ketika membawa membawa pembanding, pembanding bukan dirinya, itu bisa jadi arahnya ke membanding-bandingkan, kayak gitu. Makanya kalau mau memotivasi itu harusnya dikonteskannya ke dirinya sendiri, kayak gitu. Semisal nih ya, tadi sholat ya, kan kemarin kan sudah sholat kan, gitu. Kemarin kan sholatnya kan sudah tepat waktu kan, kok kenapa sekarang nggak tepat waktu? Nah, itu makanya, perlu hati-hatinya kayak 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 tadi. Makanya ketika membanding-bandingkan sama memotivasi ini, saya katakan itu memang beda-beda tipis kayak gitu. Kadang kita juga, eee persepsinya itu sebenarnya memotivasi, tapi sebenarnya itu membanding-bandingkan kayak gitu. Nah, itu yang perlu perhatikan ya. Karena tadi, bahwasanya membanding-bandingkan ini, pokoknya nggak enak banget lah, apalagi buat anak kayak gitu. Kita aja kan kalau misalnya dibanding-bandingkan nggak mau ya. Kecuali, ada tipe kalau dalam perspektif bakat itu ada tuh tipe anak yang suka banget kayak gituin tuh ada. Cuma kan nggak banyak ya. Kalau biasanya itu nggak suka kayak gitu. Ada tuh, tipe orang yang kalau misalnya apa ya, dipantik dengan, "Ayo itu sudah bisa kayak gini." Nah, kalau tipe anaknya memang kayak gitu, nggak apa-apa, itu boleh kayak gitu. Makanya tadi saya kasih tahunya adalah coba dicek dulu ketika sudah anak itu sudah bisa ngobrol ngobrol ya, dialog kayak gitu tuh dicek dulu dengan coba divalidasi, kayak gitu ya. Eee, Seninya mendidik anak itu udah pokoknya luar biasa ya, pokoknya, bener-bener seni banget lah gitu. Bahkan satu anak pun ketika kita memiliki 2 anak pun itu bisa beda gitu, bisa beda cara pendekatannya, kayak gitu. Makanya perlu diajak ngobrol, "Kakak kalau misal Bunda kayak gitu tuh sebenarnya nyaman nggak sih? Enak nggak sih?" Kayak gitu. Nah, dia entar biasanya ngomong gitu, "Oh aku tuh kayak gini, aku tuh nggak apa-apa Bun kayak gitu." Berarti bisa jadi kayak gitu ya. Maka kita harus tahu tuh, anak kita itu tipe orang yang suka nggak dibanding-bandingin gitu ya, atau dia memang harus digituin untuk kayak gitu. Karena ada perspektif orang yang tadi ya, kalau saya belajar di praktisi transmapping itu, ada tuh, bakat yang kayak gitu. Kalau dipantik dia harus dipersaingkan dulu kayak gitu ya. Harus ada sesuatu hal yang membuat dia terdorong untuk maju ya. Salah satunya dengan dibandingkan sama orang lain itu ada, tapi nggak semuanya. Seperti itu, Afi. Jadi, kalau saya katakan tadi agak tipis ya, memang agak tipis banget. Salah satunya caranya adalah tadi kita harus validasi dulu, kemudian kalau mau dibandingkan, dibandingkan dengan dirinya sendiri,
kayak gitu. Itu lebih aman, lebih safe gitu ya, daripada tadi membandingkan orang lain. Karena ketika memotivasi pakai orang lain itu, nanti ujung-ujungnya, "Kok Bunda kok kayak gitu sih ke saya?" Gitu misalnya. "Kok aku dibandingkan sih sama Kakak," misalnya, bahkan sama Kakak sendiri pun kadang nggak enak kayak gitu. Gitu, Bu Afi. Ya, siap. Terima kasih, jazakallah khairan Mas Wisnu. Oke, ada lagi ya? Ya pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, iya, Mas Wisnu. Mau nggih, tanya juga monggo Bu. tentang ini ya, teladan gitu. Ya, Tadi kalau misalnya anak kita tuh udah bertemu dengan saudara misalnya yang iya, sama-sama masih anak kecil, oke, cuman dia tuh mungkin dia juga niru lagi dari yang lain gitu ya. mhm, Tipenya tuh nyerang. Jadi kalau misalnya ada anak kita datang tiba-tiba datang tuh nyerang gitu, kayak kayak ngerasa nggak aman atau gimana gitu. Padahal anak kita tuh nggak ngapa-ngapain, oke, cuman ngerasanya kayak keserang gitu. Jadi kalau misalnya ya kayak dorong gitu kan, mhm, pukul gitu ya. Nah terus setelah mengalami itu, anak kita tuh jadi meniru seperti itu gitu. mhm, Kalau ada apa ya, anak lain yang baru atau mendekati gitu, mhm, terlihat terlihat pernah seperti itu gitu, tiba-tiba mhm, memukul dan seperti yang apa ya, tidak nyaman aja gitu ya. mhm, Nah itu untuk mengembalikan lagi ke anak kita yang sebelum ngelihat adegan-adegan seperti itu gimana ya, Mas? oke, Soalnya kayak udah terlanjur apa ya, bukan teladan ya, maksudnya niru ya, iya, mencontoh betul. gitu ya. Usia anaknya berapa, Bu? Sekarang tuh 2 tahun kurang 1 bulan. Oh, baru 2 tahun ya? Ya, eee, tadi ya, kalau tadi sudah jelaskan, salah satu tabiat anak itu kan niru, karena itu juga proses belajarnya ya. Saya belajar di Islam gitu ya, karena Islam sudah sangat jelas ya, qudwah hasanah gitu ya, teladan yang baik gitu ya. Kemudian kita juga harus memberi contoh. Saya juga belajar di, eee, perspektifnya di Montessori juga sama tuh. Kalau dari Montessori itu ada namanya absorb mind gitu ya. Jadi pikiran menyerap gitu ya. Ya apapun yang anak lihat, kemudian anak rasakan itu tuh akan langsung diserap kayak gitu. Nah, kalau kebetulan masih usia 2 tahun ya, si anak masih kecil ya, jadi ya dia benar-benar copy paste lah pokoknya. Pokoknya anak-anak usia gitu tuh masih copy paste banget. Nanti kalau sudah agak gedean gitu ya, udah anak usia SD biasanya agak-agak mikir tuh, "Sebentar, saya bener atau enggak ya?" Kayak gitu. Biasanya agak mikir kalau mau kayak gitu. Nah, kalau misalnya anak usia dini, anak usia 2 tahun tadi, ya salah satunya adalah jauhi, Bu. Paling gampangnya jauhi dulu. Jadi berikan alternatif contoh yang lain. Jadi kalau bisa jangan main sama itu dulu, kayak gitu ya. Jangan main sama orang itu dulu tuh. Jadi, dikasih contoh yang lain dulu tuh. Jadi diinternalisasikan. Ya awalnya mungkin masih belum bisa ya, masih kebawa kayak gitu. Tapi kalau misalnya dikit-dikit gitu ya, kita kasih pengertian, nggak boleh, tetap harus selalu selalu diingetin ya Bu, kalau misalnya, masih masih kebawa kayak gitu ya. Makanya kita harus ngecek tuh, kita coba sisihin dulu tuh, nggak boleh main sama orang itu dulu, kita kita apa ya, kita bersihkan ya, bersihkan kemudian kita kasih contoh yang bagus. Nah, nanti coba diujiin, Bu, diuji. Jadi, coba main, sama orang lain ya, kayak gitu ya. Anak itu masih nyontoh perbuatan buruk atau enggak, kayak gitu. Diuji ini bisa berkali-kali ya, sampai 3 kali mungkin, apakah masih konsisten nyontoh yang buruk atau sudah berganti nih contohnya, kayak gitu. Nah, makanya kalau masih anak usia dini itu enaknya karena tadi, ketika ada contoh yang buruk tuh kalau bisa ditutup dulu tuh, kalau enggak dijauhi dulu. Nah, ganti dengan contoh yang lain, itu masih enaknya gitu. Karena tadi ya, kalau anak usia dini terutama sudah 2 tahun, 3 tahun itu masih belum ya pokoknya bener-bener copy paste banget kayak gitu, langsung di-copy paste. Dia baik atau buruk lah pokoknya dia lihat, copy kayak gitu, langsung aja lakuin sama kayak gitu. Itu sering banget ya ketika kita lihat anak-anak usia kita juga, ya apapun lah pekerjaan kita itu masih bakal ditiru kayak gitu. Makanya harus dikasih contoh yang baik dulu, kemudian
kita bersihkan ya, maksudnya kita jauhi dulu, kemudian, kalau buat ngetesnya coba diujikan gitu ya. Kasih teman-teman yang lain di luar yang tadi, coba anak kita itu masih sama atau enggak, kayak gitu. Jadi kayak gitu, Bu, langkah-langkah konkretnya untuk memberikan contoh ya. Jadi Siap. dijauhi dulu, kasih contoh yang bagus, coba diujikan, kayak gitu ya. Diujikan mungkin sampai 3 kali, kalau sudah beres, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kena lagi, ya bisa jadi kena lagi, Bu. Jadi nanti prinsipnya kayak gitu ya, Bu, ya, alurnya kayak gitu. Siap. Makasih. Ya, Jazakallah khairan kalau katsiran. semisal anak sudah bisa diajak mikir, biasanya coba diajak diskusi ya, mendialog, Bu. Ini tuh sebenarnya baik atau enggak ya, Kak, gitu. Itu buat apa, melatih logikanya juga, kayak gitu, begitu. Gitu ya, Bu, ya? Oke, karena sudah mau habis ya, tinggal 7 menit lagi. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya tutup. Kalau ada satu lagi monggo, kalau nggak berarti saya tutup. Ada 7 menit. Pokoknya memang kalau semisal, ini ya, saya kasih prinsip-prinsip ya. Sebenarnya kalau kata Ustadz Aat ya, saya belajar kalau Ustadz Aat itu, sebenarnya mendidik anak itu dibilang mudah ya. Dibilang mudahnya adalah sebenarnya kita tuh hanya perlu mengantarkannya dia sampai ke masa fase akil balik, kayak gitu ya. Ya minimal berarti 15 tahun lah, kalau misalnya ini paling lambatnya ya kalau dalam hukum Islam itu 15 tahun. Itu tuh paling minimum banget tuh. Udah habis itu, ya udah lepas gitu ya. Maksudnya lepas itu dalam konteks, semua, perilaku macam-macamnya itu kan sudah ditanggung sama anaknya ya, karena kan sudah balik ya, sudah, laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah mens kayak gitu. Secara apapun sudah ditanggung ya sama masing-masing. Nah, itu mudahnya kayak gitu. Cuma, ya tadi ya, karena proses, kita hidup itu nggak cuma sendirian kita gitu ya, eee, kadang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu ya, kayak misalnya tadi tadi contohnya ke Ibu Nadia ya, kayak gitu. Nanti menjadi tantangan-tantangan yang tersendiri ya. Barangkali biasanya kayak gini sih, kita sudah ngasih prinsip-prinsip gitu ya, ngasih aturan-aturan di rumah kayak gitu ya. Nanti kadang kabur ya, atau bias atau rusak ya sama pergaulan dia di sekolah atau di lingkungannya gitu ya. Misal nih, nggak boleh mainan HP misal anaknya ya, tapi dia, gerombol ya atau, jalan bareng atau main bareng sama orang yang anaknya yang dipegangin HP kayak gitu ya. Ya itu udah kadang bisa menghancurkan, salah satu aturan kita ya, yang ada di rumah. Makanya tadi kalau misalnya sudah agak gede memang perlu terus kasih tahu dan diingatkan kayak gitu. Walaupun gitu ya, kalau kata Ustadz Taat, mendidik anak itu jangan sampai terus dikekep terus ya, maksudnya kita lindungi dia dari hal-hal yang negatif gitu ya. Karena hal-hal yang negatif, yang buruk tadi itu sebenarnya juga salah satu proses pendidikan juga Bapak Ibu, proses pendidikan juga. Nah, kalau misalnya anak masih salah, ya itu wajar, karena itu proses pendidikan ya. Maka tugas kita harus mengingatkan. Kita tuh nggak boleh tuh, harusnya nggak boleh mengekang atau menggekep anak itu, pokoknya semuanya harus baik, itu nggak boleh sebenarnya, itu dalam Islam itu nggak boleh. Karena kita hidup itu akan terus, bertemu ya dengan realita-realita dan, masalah-masalah ya, yang itu jauh dari hal yang barangkali sesuai kayak gitu ya. Ini ya itu adalah kehidupan dan anak itu akan belajar di sana. Ketika anak itu terus dikekep ya, atau terus itu sama lingkungan yang baik, itu kadang dia nggak punya mekanisme ya, dia nggak punya mekanisme, eee, pribadi untuk apa ya, merespon kegagalan misal ya, perbuatan buruk atau macam misalnya. Kalau misalnya, anak itu kan sering terpapar dan kayak gitu kan, kita jadi tahu, oh ternyata anak saya itu masih mudah terombang-ambing, masih gampang terpengaruh. Nah, kita bisa menilai, oh oke kayak gitu. Atau anak-anak kita tuh dengan lingkungan yang rusak itu, oh ternyata masih aman kayak gitu, alhamdulillah masih aman. Oh berarti sudah konsep dirinya ini udah bagus nih, udah firm kayak gitu. Nah itu buat cara ngeceknya. Kalau kata saya itu nggak boleh gitu. Kita mendidik anak itu nggak boleh sampai ngekang kayak gitu, nggak boleh. Ya tetap kita harus beri dia, agar dia bisa terus bertemu dengan realita-realita kehidupan yang barangkali masih banyak kekurangan-kekurangannya, karena itu kan emang dunia emang kayak gitu. Itu aja sih pesannya dari saya yang saya dapatkan dari Ustadz Taat kayak gitu. Ini prinsip juga penting buat, mendidik anak. Mungkin, baik itu saja ya, kita akan lanjutkan di pekan depan, membahas kaidah, yang keempat dan kelima dan seterusnya.
Terima kasih atas perhatiannya, nanti bisa dicek ya kalau misalnya ada mau nonton lagi, saya upload dulu tapi yang kemarin sudah saya upload ya di itu, tinggal searching aja. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. izin menutup forumnya.